Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Lalang Irawan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Nama saya Ananta dengan NIM A12 2019 06234 yang pada siang hari ini akan mempresentasikan hasil rancangan saya dengan judul Rencana Program Penerapan CRM Berbasis Website. Ya, dimulai dari latar belakang. Penerapan proyek CRM dalam sebuah perusahaan tidak hanya sekedar membeli dan menginstal CRM dari vendor, akan tetapi perlu menyiapkan fitur dari sistem CRM sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pelatihan staf, dan secara keseluruhan bergeser dari budaya kerja konvensional ke metode baru dalam menangani pekerjaan dan hubungan dengan pelanggan. Ada berbagai tahapan yang perlu dilalui oleh perusahaan dalam melaksanakan proyek-proyek CRM. Jadi di sini pemanfaatan CRM ditujukan untuk meraih kesuksesan secara efisien pada perusahaan. Penggunaan CRM ini juga dapat mengatasi permasalahan yang ada seperti keterbatasan pada sistem proses bisnis konvensional. Kemudian ada kebutuhan terhadap teknologi yang baru. Di sini ada 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, dan kebutuhan basis data. Analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang nantinya akan digunakan di dalam pengembangan sistem CRM berbasis website. Apakah kebutuhan yang ada sudah memenuhi kebutuhan minimal atau belum, sehingga perlu dijabarkan dengan spesifik, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dan juga kebutuhan terhadap basis data. Biasanya perangkat keras itu meliputi prosesor, monitor, hard drive untuk penyimpanan, dan lain-lain. Ada juga web server dan juga modem untuk akses internet. Kalau kebutuhan perangkat lunak biasanya menggunakan operating system seperti Windows, atau ada juga yang menggunakan macOS, mungkin juga Linux dan lain-lainnya. Kemudian menggunakan web browser, ya karena sistem ini juga berbasis website. Kemudian akses koneksi internet. Kemudian ada juga kebutuhan fungsional seperti diagram konteks, data flow diagram atau DFD, dan spesifikasi proses. Analisis kebutuhan fungsional di mana terdapat diagram konteks untuk menganalisis proses aliran informasi terhadap sistem CRM yang akan dikembangkan. Kemudian DFD untuk menganalisis proses aliran informasi khusus sistem CRM dengan pengguna dan database. Kemudian spesifikasi proses. Kemudian pengaruh pada teknologi yang ada. Keberadaan CRM yang diintegrasikan dengan teknologi yang ada seperti sistem operasional bisnis pada perusahaan, yaitu pelayanan pelanggan semula dilakukan secara konvensional atau masih menggunakan model sistem yang lama melalui media komunikasi telepon. Terus proses pemesanan itu juga masih terjadi proses pencatatan oleh petugas, biasanya kasir, kemudian diteruskan ke pengiriman, dilakukan oleh kurir. Nah, itu semua termasuk proses bisnis atau operasional yang sudah lama. Pada model sistem baru, menggunakan teknologi website untuk menerapkan sistem CRM yang baru. Ya, karena
proses ini adalah penerapan CRM berbasis website. Semua proses bisnis dikerjakan oleh sistem, namun tidak sepenuhnya ditangani oleh sistem. Hanya bagian operasional yang dianggap dapat digantikan oleh sistem, sehingga proses bisnis dapat menjadi lebih efisien, yang akan digantikan oleh sistem yang baru tersebut. Seperti pemesanan, namun proses pengiriman itu masih dilakukan oleh kurir. Nah, pada proses pemesanan itu akan ditangani oleh sistem, sehingga pelanggan cukup mengakses website saja untuk melakukan pemesanan. Kemudian, bagaimana cara mengimplementasikan CRM berbasis website tersebut? Di sini terdapat 4 tahapan implementasi pada sistem CRM, yaitu dimulai dari perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan antarmuka. Pada tahapan pertama, yaitu implementasi perangkat keras, mempersiapkan sarana dan fasilitas perangkat keras sebagai salah satu peran utama dalam pembuatan sistem CRM. Kemudian dilanjutkan dengan implementasi perangkat lunak. Implementasi perangkat lunak ini bertujuan untuk melengkapi sarana dan fasilitas dari perangkat keras yang sudah ada. Kemudian dilanjutkan dengan implementasi basis data. Di sini menyiapkan keperluan data yang dibutuhkan dalam perancangan sistem CRM. Kemudian yaitu implementasi antarmuka. Nah, di sini mendesain sistem antarmuka agar dapat digunakan oleh pengguna sistem CRM, baik dari pihak perusahaan atau pihak pelanggan. Pada perencanaan aplikasi CRM berbasis website, pada umumnya terdapat 2 bagian arsitektur, yang dimana masing-masing bagian memiliki fungsi dan fitur yang tentunya ditujukan untuk mengatasi pelayanan pelanggan serta ditujukan untuk operasional perusahaan. Kemudian bentuk dukungan yang terus-menerus serta kebutuhan pemeliharaan. Nah, di sini yang pertama yaitu bentuk dukungan. Bentuk dukungan dalam sistem CRM maksudnya itu seperti dukungan dari hubungan perusahaan dengan pelanggan yang tetap loyal, sehingga terjadi hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan pelanggan. Kemudian bentuk kebutuhan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan sistem atau aplikasi CRM biasanya seperti perbaikan sistem yang dilakukan setelah proses pengembangan selesai ataupun dilakukan setelah proyek pengembangan sistem CRM ini sudah berakhir. Nah, di sini sistem harus tetap up to date karena sistem ini juga termasuk teknologi modern yaitu berbasis website, sehingga sangat diperlukan perbaharuan terhadap fitur-fiturnya karena dapat berdampak pada operasional bisnis perusahaan. Ini juga seperti adaptasi dengan lingkungan sekitar atau dengan perkembangan zaman, sehingga sistem CRM ini tetap relevan dan dapat digunakan oleh perusahaan. Nah, di sini terdapat 3 bentuk pemeliharaan, yaitu ada pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, dan pemeliharaan preventif. Dimulai dari pemeliharaan korektif, yaitu pemeliharaan yang dilakukan saat sistem sedang berjalan atau sistemnya sedang berlangsung. Kemudian pemeliharaan adaptif, ini pemeliharaan untuk menyesuaikan sistem dengan lingkungan dan pemrosesan data sehingga sistem dapat lebih relevan. Yang terakhir yaitu bentuk pemeliharaan preventif. Nah, di sini pemeliharaan ditujukan untuk meningkatkan kinerja dari sistem CRM atau maintainabilitas. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada alternatif CRM. Nah, di sini terdapat 3
contoh aplikasi CRM yang berbasis website dan sudah banyak diterapkan oleh proses bisnis pada perusahaan-perusahaan besar. Nah, di sini terdapat 3 aplikasi alternatif, yaitu Kontak.com, ada Freshworks, dan juga Pipedrive. Nah, di sini yang pertama yaitu alternatif CRM Kontak.com. Nah, ini salah satu aplikasi CRM berbasis web yang juga populer digunakan di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Ini juga memiliki banyak sekali fitur, mulai dari manajemen kontak, prospek kinerja, kemudian ada alur kerja, pelaporan dashboard, ada pelacakan KPI, integrasi email, penyimpanan data, kemudian ada integrasi obrolan dan basis data produk. Ya, ini memiliki cukup banyak fitur ya ini. Kemudian ada alternatif CRM, Freshworks. Nah, ini juga aplikasi CRM berbasis website yang ditujukan untuk UMKM atau UKM, ya pelaku bisnis skala kecil dan menengah. Ini juga memiliki berbagai fitur seperti otomatisasi pemasaran, manajemen kontak, integrasi e-commerce, ada alur kerja dan segmentasi pasar. Dan juga bisa membuat laporan pemasaran dan penjualan. Kemudian ini ada Pipedrive. Nah, ini salah satu aplikasi CRM berbasis website yang cukup populer digunakan pada perusahaan-perusahaan besar. Biasanya digunakan di perusahaan yang terdapat di luar negeri karena ini memiliki fitur-fitur yang menarik seperti integrasi dengan mobile apps, jadi bisa diakses melalui Android atau iOS. Kemudian ada ya pelaporan dan wawasan bisnis. Kemudian juga dapat melakukan pelacakan komunikasi dan ada privasi dan keamanan. Ini baik pada aplikasi mobile apps ataupun pada versi browser, yaitu websitenya. Ya, jadi itu tadi 3 alternatif aplikasi CRM yang juga berbasis website yang dapat diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan sistem CRM tersebut. Ya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Ananta, mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.